Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat tutorial kembali setelah sekian lama channel YouTube Doni Nurhamsyah tidak upload atau tidak produksi video baru. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan mencoba membuat tutorial kembali, tentunya yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan di lingkup kampus, gitu ya sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bagaimana cara kita mencari artikel jurnal gitu ya, gratis dan auto menyelesaikan karya ilmiah kita, baik skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Tentunya tutorial kali ini adalah part 1, di mana ini sebagai dasar kita agar kita memahami tentang bagaimana cara mencari artikel, agar artikel-artikel yang kita cari itu relevan dengan penelitian kita, sehingga nanti untuk data atau tinjauan pustaka kita atau pembuatan latar belakang kita itu menjadi lebih baik, karena artikel yang kita dapatkan adalah artikel-artikel yang sangat relevan dengan penelitian kita. Namun, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan tentang tutorial ini, saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan kata-kata yang sering kita sebut gitu ya, yang sering terdengar, yaitu artikel dan juga jurnal. Nah, sebenarnya artikel dan juga jurnal itu merupakan sesuatu yang berbeda ya sahabat ya. Jadi, artikel itu adalah tulisan yang dipublikasikan oleh seseorang peneliti gitu ya. Contohnya, ketika sahabat semua menyelesaikan skripsi kemudian sahabat publikasikan, itu adalah artikel. Nah, sedangkan jurnal adalah tempat atau wadahnya di mana artikel itu dipublikasikan ya. Jadi jurnal itu merupakan sebuah database sebenarnya. Jadi artikel itu adalah bagian dari jurnal. Jadi kalau kita ingin membuat tinjauan pustaka misalnya, latar belakang misalnya, yang kita cari adalah artikel gitu ya, mencari artikelnya di jurnal. Begitu ya sahabat ya. Karena kita sering mendengar bahwa ketika dulu teman-teman mahasiswa menyebutkan yuk cari jurnal gitu ya. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah artikel. Begitu ya sahabat ya. Mungkin penjelasan singkat ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Oke, langsung saja kita ke tahap berikutnya. Bagaimana cara kita mencari artikel pada jurnal-jurnal yang ada di Indonesia khususnya. Tentunya ini gratis gitu ya. Gratis dan kita bisa mendapatkan banyak artikel. Dan sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Ini kita bisa mencakup ke internasional lingkupnya. Oke, langsung saja. Oke, untuk mencari artikel, untuk melengkapi tinjauan pustaka kita atau membuat latar belakang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat keyword. Keyword ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita mencari artikel-artikel di jurnal-jurnal yang tersedia. Jadi, di sini saya contohkan bahwa kita rencananya akan meneliti atau membuat penelitian dengan judul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang triad kesehatan reproduksi remaja. Ini adalah contoh judul ya sahabat ya. Contoh judul. Lantas bagaimana cara kita membuat keyword ya? Keyword itu adalah kata kunci ya. Keyword itu adalah kata kunci dari penelitian kita atau dari judul yang kita buat ini. Di mana keyword itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata. Ya, 3 sampai 5 kata gitu ya. Kata yang merupakan kata kunci dari judul atau penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan mencontohkan ya, dengan judul ini ternyata keyword yang bisa kita buat ada di sini sahabat. Yang pertama bisa pendidikan kesehatan, ini kita bisa ambil dari variabel independennya gitu ya. Kemudian ada pengetahuan, sikap ya, itu adalah variabel dependennya. Dan juga triad kesehatan reproduksi remaja, ini adalah keterangannya gitu ya, keterangan dari variabel independen dan dependen gitu. Nah, ini adalah contoh keyword. Ketika kita bisa membuat keyword yang tepat,
pada sebuah judul penelitian, maka artikel yang akan kita cari di database-database itu akan lebih mudah didapatkan dan tentunya sangat relevan dengan penelitian kita ya sahabat ya. Jadi ini adalah kunci utama sahabat untuk mendapatkan banyak artikel yang sangat relevan dengan penelitian sahabat. Nah, langsung saja kita praktikkan ya sahabat, bagaimana cara kita menemukan artikel dengan keyword yang sudah kita buat ini, gitu ya sahabat. Ini kita keluar dulu dari sini. Kita masuk ke search engine kita. Silakan sahabat mau pakai Mozilla Firefox atau pakai Google Chrome juga tidak masalah. Begitu ya sahabat ya. Di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome, tentunya kita harus tersambung dengan jaringan internet ya sahabat ya. Oke. Nah, setelah muncul tampilan utama dari Google Chrome ini sendiri, kita bisa ketikkan di sininya, search Google or type a URL. Ya, ketikkan dengan Google Scholar. Ya, ketik Google Scholar gitu ya. Google Scholar merupakan sebuah database yang sebenarnya sangat banyak membantu kita semuanya. Atau kalau tidak Google Scholar, biasanya juga bisa disebut dengan Google Cendekia gitu ya. Silakan saja. Setelah kita klik Google Scholar, kita klik Enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang ini ya, scholar.google.com. Kita klik saja sahabat, kita masuk ke database Google Scholar. Nah, maka tampilan Google Scholar akan seperti ini. Tadi yang saya bilang ya, bahwa di Google Scholar itu bisa disebut juga Google Cendekia, gitu ya sahabat ya, tapi sebenarnya sama saja. Nah, sebenarnya dengan Google Scholar atau Google Cendekia ini sudah sangat-sangat bisa membantu kita untuk mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian kita. Tentunya kita harus membuat keyword tadi ya sahabat ya. Ketika keyword yang kita buat itu sesuai dengan penelitian kita atau dengan judul kita, maka Google Scholar ini akan membantu kita untuk menemukan banyak sekali artikel yang bisa kita ambil sahabat. Nah, ingat sahabat, tadi kita sudah mencoba membuat keyword, maka kita masukkan keyword tadi ke dalam sini ya. Tadi ada 4 keyword ya sahabat ya. Keywordnya tadi yang pertama adalah pendidikan kesehatan ya. Kemudian berikan koma, spasi. Tadi ada apa lagi sahabat? Pengetahuan, koma, spasi ya. Setelah pengetahuan tadi ada sikap, ya, koma, spasi. Kemudian yang terakhir tadi keywordnya adalah triad kesehatan reproduksi remaja. Ya, ini adalah keyword. Ya sahabat ya. Kita masukkan keyword dengan pemisahan menggunakan koma, sahabat ya. Setelah kita masukkan keyword tadi yang biasanya keyword itu terdiri dari 3 sampai 5 ya sahabat ya. Kebetulan di sini contohnya adalah 4 keyword. Ada pendidikan kesehatan, pengetahuan, sikap, dan triad kesehatan reproduksi remaja. Setelah kita isi keyword, kita bisa langsung klik pencarian atau klik enter ya sahabat ya. Langsung saja. Nah, di sini ternyata dengan keyword yang kita buat tadi, Google Scholar menampilkan sebanyak 510 hasil. Ya sahabat ya, dalam waktu 0,05 detik, Google Scholar bisa menampilkan sebanyak 510 hasil artikel yang bisa kita download. Tentunya, artikel-artikel ini bisa kita manfaatkan sahabat untuk karya ilmiah kita. Nah, ini adalah terkait dengan Google Scholar. Keyword tadi ya. Nah, keyword di sini selain bahasa Indonesia, ketika kita ingin mencari artikel yang berbahasa Inggris internasional, kita bisa menggunakan keyword yang bahasa Inggris, sahabat ya. Contohnya, kalau pendidikan kesehatan, misalnya kita ganti dengan health education, gitu ya. Pengetahuan, misalnya knowledge, gitu ya. Kemudian sikap, bisa kita ganti sikap, tadi pakai bahasa Inggris, cari saja, gitu ya. Kemudian triad kesehatan reproduksi remaja, tinggal di bahasa Inggriskan saja. Nanti kita klik pencarian, maka dia juga akan memunculkan dari internasional, artikel-artikel yang ada di internasional. Nah, pada part 1 ini kita akan fokus pada pencarian artikel yang ada di Indonesia ya sahabat ya. Dengan keyword 4 keyword yang kita masukkan tadi di Google Scholar, dia menampilkan 510 hasil gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang bagaimana cara kita
menggunakan Google Scholar ini akan saya jelaskan lagi ya sahabat ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan terkait dengan artikel dan juga jurnal. Artikel dan juga jurnal. Nah, yang dimaksud dengan artikel tuh ini sahabat ya. Nih ada pengaruh edukasi terhadap perubahan pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang triad kesehatan reproduksi remaja di Fakultas Ilmu Sosial dan titik-titik-titik. Nah, ini kebetulan saya autornya sahabat ya. Ini dulu penelitian saya zaman dulu gitu ya. Nah, ini adalah artikel sahabat. Jurnalnya mana? Nah, jurnalnya adalah ini ya. Jurnalnya sini atau kita bisa lihat di sini. Ternyata jurnalnya adalah nursingjournal.respati.ac.id. Ini adalah jurnalnya, gitu ya sahabat ya. Jadi kalau kita ingin mencari sumber, kita bilangnya mencari artikel, gitu ya. Artikel yang kita cari ini dimuat di sebuah jurnal atau di beberapa jurnal, gitu ya sahabat. Jangan bingung terkait dengan artikel dan juga jurnal. Oke, kembali ke laptop. Setelah muncul tampilan artikel sebanyak ini, kita bisa scroll ke bawah, gitu ya sahabat ya. Tentunya dengan kita memasukkan keyword, gitu ya. Google Scholar dia akan membantu memberikan highlight pada judulnya yang sesuai dengan keyword kita, dia di bold. Perhatikan sahabat, ini ada pengetahuan, sikap, pendidikan kesehatan gitu ya, dia di bold sehingga kita bisa sesuaikan dengan artikel kita gitu ya. Kita tinggal cari saja, download gitu ya misalnya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita perhatikan dulu di bagian kiri ini sahabat. Google Scholar bisa membantu kita memberikan penyaringan ya. Penyaringan di sini biasanya adalah terkait dengan tahun. Nah, kalau kita membuat artikel atau membuat tinjauan pustaka, itu kita dianjurkan menggunakan 10 tahun terakhir gitu ya. Kalau sekarang 2021, maka 10 tahun terakhirnya adalah 2011. Kita bisa pakai rentang khusus di sini. Kita bilang 2011 sampai 2021 misalnya gitu ya. Kita bisa ketik di sini atau kita bisa klik pilihannya yang langsung sejak 2017. Kalau kita pilih yang sejak 2017, maka artikel yang akan muncul di sini itu adalah 2017 ke atas ya. 2017, 18, 19, 20 dan 21. Gitu ya sahabat ya. Nah, biasanya ketika kita berikan penyaringan tahun, maka jumlah artikel di sini akan berkurang sahabat. Yang awalnya 510 nanti bisa menjadi mungkin hanya sekitar 300, 200 gitu ya. Jadi dia akan terpengaruh terkait dengan tahunnya. Kemudian selain itu kita juga bisa memberikan saringan di sini ya, sertakan paten gitu ya atau mencakup kutipan gitu ya. Tapi dalam hal ini kita tidak usah mempraktikkan ya sahabat ya. Karena kita fokus terkait dengan pencarian artikel menggunakan keyword. Contohnya kita sudah menemukan ini ya. Yang pertama ini misalnya relevan gitu ya. Yang kedua ini relevan nih, relevan banget dengan penelitian kita tadi. Kita bisa klik saja sahabat. Klik kanan, open link in new tab ya, maka dia nanti akan muncul sahabat dengan tab barunya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih sahabat, ternyata artikel ini nih gitu ya, artikel yang ini gitu ya sudah dirujuk atau disitasi sebanyak 9 kali gitu ya. Artikel yang ini sudah disitasi sebanyak 26 kali gitu ya. Nah, ini kita bisa buka tadi yang setelah kita buka di sini. Nah, ini kita bisa download sahabat ya. Ini adalah jurnalnya sahabat. Jadi kita bisa download di sini, klik yang PDF-nya gitu ya. Klik PDF-nya, maka tampilannya akan seperti ini sahabat. Tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu sahabat. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, maka artikel ini bisa kita download dengan klik tombol download yang ada di kanan ini ya, klik download. Nah, contohnya kita download ya sahabat ya, satu artikel ini saja contohnya. Ternyata downloadnya sudah selesai, kita bisa buka. Nah, maka ini adalah artikel yang kita download tadi gitu ya. Ini tentunya relevan dengan penelitian kita tadi sahabat, kita bisa gunakan gitu ya. Silakan sahabat baca, gunakan sebagaimana mestinya. Begitu sahabat ya. Begitupun misalnya ingin artikel yang ini gitu ya. Misalnya yang ini juga relevan, kita bisa klik tadi, klik kanan, open link in new tab gitu ya. Kemudian kita bisa download dan sebagainya dan sebagainya. Kita baca lagi gitu ya. Kita sesuaikan dengan topik penelitian kita, apakah dia relevan ataupun tidak. Ternyata di halaman pertama sudah habis, kita bisa masuk ke halaman kedua. Halaman kedua ini masih banyak sahabat, tinggal sahabat pilih gitu ya. Tinggal dipilih saja nanti
mana yang kira-kira relevan dengan penelitian kita. Ini sampai banyak sahabat nih, sampai 10 pun dia masih ada ternyata. 10 ya, masih banyak nih. Silakan sahabat klik terus. Biasanya di sini semakin dia menjauh gitu ya, sampai 14, 15 dan seterusnya, itu biasanya dia semakin tidak relevan dengan penelitian kita. Artinya kita bisa membaca lagi dari judul ini. Ketika dia memang masih relevan, kita bisa terus-teruskan sampai ke banyak pilihan. Kita download. Kalau memang sudah tidak relevan, trik berikutnya adalah kita bisa mengganti keywordnya. Ya sahabat ya, kita bisa mengganti keywordnya untuk mencari artikel yang lainnya. Ya, begitu ya sahabat ya. Mudah bukan sahabat cara kita mencari artikel di dalam Google Scholar gitu ya. Di sini saya contohkan kita mengganti keyword misalnya ya. Saya mencoba keyword pakai bahasa Inggris. Quality of life misalnya ya. Ya, quality of life misalnya ya. Coronary acute syndrome misalnya. Ya, kita bisa coba klik. Dengan dua pun cukup, dua keyword pun cukup. Coba kita cari ya sahabat ya. Nah, ternyata ketika saya mengetikkan dua keyword menggunakan bahasa Inggris, quality of life, kemudian coronary acute syndrome gitu ya, ternyata dia muncul sebanyak 940.000 artikel sahabat dalam waktu 0,11 detik sahabat ya. Nah, ini kita bisa cari sahabat, sesuaikan dengan artikel kita atau dengan penelitian kita yang relevan. Gitu ya sahabat ya. Intinya keyword itu berperan penting untuk kita bisa menjumpai atau menemukan banyak artikel gitu ya sahabat ya. Ketika keyword yang kita buat itu tepat, maka artikel yang akan kita dapatkan dia menjadi lebih banyak gitu ya, dan juga relevan dengan penelitian kita. Begitu sahabat. Mudah bukan sahabat? Nah, ini contohnya dengan yang internasional saja dia bisa masuk ke Elsevier ya, dari jurnal Elsevier gitu ya. Sehingga Google Scholar ini merupakan kunci utama nih kita untuk mencari artikel sahabat. Dengan Google Scholar ini atau Google Cendekia ini sebenarnya kita bisa mencari artikel ya. Nanti misalnya ada artikel-artikel tertentu yang tidak terdapat di sini, maka kita bisa menggunakan database-database yang lainnya. Nah, database lainnya itu biasanya sudah dilanggan oleh institusi kita. Sahabat bisa menanyakan terkait dengan user dan juga password kepada perpustakaan. Biasanya perpustakaan akan memberikan akses kepada kita apabila kita seorang mahasiswa dari institusi tersebut. Kita bisa menggunakan database-database yang lebih lengkap lagi sahabat ya. Tapi dengan Google Scholar ketika kita bisa tepat membuat keyword, maka sebenarnya cukup untuk menemukan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian kita ya sahabat ya. Begitu sahabat. Mudah bukan sahabat? Pastinya sangat mudah ya sahabat ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami. Insya Allah nanti saya akan membuatkan tutorial-tutorial berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan tentunya ya sahabat ya. Mungkin pada kesempatan kali ini sekian dulu video tutorial yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Apabila memang sahabat masih merasa kebingungan tentang penjelasan saya, sahabat bisa menuliskan di kolom komentar atau DM saya ke Instagram Doni Nurhamsyah ataupun ke Instagram Coretan Perawat. Insya Allah nanti kita bisa berdiskusi sampai sahabat menemukan jawaban dari pertanyaan sahabat. Begitu ya sahabat ya. Sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya haturkan kepada sahabat sekalian yang sudah setia menonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah ini bisa membantu sesama dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila memang sahabat merasakan kebermanfaatan dari video ini, silakan sahabat share video ini, barangkali ada orang-orang yang membutuhkan informasi ini gitu ya sahabat ya. Silakan sahabat share, tentunya gratis untuk share tanpa terkena copyright ataupun melanggar hak cipta. Jadi silakan saja sahabat ya. Kemudian saya juga ingin menghaturkan terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton, like video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah, komen, share dan juga subscribe. Terima kasih sahabat. Tentunya channel YouTube Doni Nurhamsyah tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan dari sahabat semuanya.
Baiklah, sekian mungkin tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sahabat, marilah kita berbagi, karena berbagi itu tidak akan mengurangi ilmu yang kita miliki. Begitu ya sahabat ya. Sekian, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.